Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bil Hikmah TV, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tata cara berwudu yang benar dan tepat. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang fardunya wudu. Dalam kitab Fathul Qorib karya Syekh Syamsuddin bin Qasim Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Lalu yang ketiga, membasuh kedua tangan. Selanjutnya yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, tartib. Maka saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan jelaskan mulai dari niat. Yang dimaksud niat dalam kitab dijelaskan adalah an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang artinya adalah menyengaja sesuatu yang disertakan dengan perbuatan. Dan tempatnya niat, hakikat tempatnya niat adalah dalam hati. Dan dalam bab wudu ini niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya apa? Kita niat harus dalam hati kita. Maka oleh karena itu, ketika kita melakukan wudu, kok niatnya di luar hati, maka wudu kita tidak sah. Karena niatnya di luar hati. Contoh, misalnya kita wudu, tapi kita niat hanya mengatakan nawa itu hanya sebatas kita ucapkan. Hati kita kosong. Kita tidak diniatkan dalam hati. Maka niat yang semacam ini tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka wudunya sudah dipastikan tidak sah. Oleh karena itu, kalau kita melakukan wudu, maka niatnya dalam hati, dan tempatnya niat di dalam wudu adalah ketika membasuh muka. Maka prakteknya ketika kita wudu adalah ketika air sampai ke muka, kita membasuh ke muka, maka disinilah tempat kita niat yang kita lafadzkan dalam hati. Cuma kita sunnah kita melafadzkan niat itu sebelum kita membasuh muka. Artinya gimana? Kita doa niat dulu, nawaitul wudu'a, kita talaffudzkan dengan lisan, kita ucapkan dengan lisan. Tapi ketika kita membasuh muka, maka disitulah kita tempat niat kita, hati kita gerakkan untuk mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Dan batasan muka dalam kitab dijelaskan, dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan bahwa mana saja anggap yang dinamakan muka, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari arah sampingnya dari telinga sampai telinga. Maka dari itu yang wajib kita basuh adalah mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dan mulai dari telinga sampai telinga yang satunya. Artinya mulai dari sini kita wajib basuh. Dan yang kita perlu perhatikan adalah rambut-rambut yang ada di sini. Karena kita sering lihat di fakta atau realita yang ada, ketika kita lihat orang perempuan yang mempunyai rambut yang di sini panjang lalu ke belakangkan, maka itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena rambut yang tumbuh di sini atau cambang ini termasuk anggota yang wajib dibasuh. Kenapa? Karena rambut ini berada di dalam muka, artinya batasan antara dua telinga. Yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan. Membasuh dua tangan itu adalah mulai dari jari-jari sampai sikut, dan batasannya ini yang dinamakan sikut. Jadi kita basuh mulai dari awal, dari ujung jari sampai sikut. Ini yang wajib. Cuma kita tidak berhenti di sini. Artinya kenapa? Karena kalau kita memastikan membasuh sampai sini, kita tidak cukup. Karena kita tidak bisa memastikan kita persis di sini. Oleh karena itu kita lebihkanlah sedikit, karena kita hati-hati, atau bahasanya ikhtiyaton. Karena ada kaidah yang mengatakan malayatimmu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan mungkin, tidak akan bisa disempurnakan dengan sesuatu itu, maka hukum dari sesuatu itu adalah wajib. Oleh karena itu kita tidak boleh membasuh
tangan mulai dari sini sampai sini kita persiskan dari sini, tapi melainkan kita dilebihkan sedikit, ya lebih baik ke sini juga nggak apa-apa, lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Selanjutnya yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Yang diusap itu boleh kepalanya atau boleh rambutnya. Jadi cukup kita mengusap sebagian kepala dari arah manapun, samping, depan, atas, ataupun belakang, asalkan itu dalam masih batasan kepala, bukan yang di luar kepala. Contoh yang di luar kepala, rambut yang di sini. Kita masuk rambut yang di belakang, yang paling ujung, maka tidak sah. Kenapa? Karena rambut yang ujung yang belakang itu bukan batasan dari kepala. Yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki. Batasan membasuh kedua kaki adalah sampai mata kaki. Jadi yang wajib kita basuh adalah mulai dari mata kaki sampai ujung jari kaki. Yang perlu kita perhatikan adalah sela-sela antara jari. Karena kalau kita tidak perhatikan, kadang di sela-sela itu ada debu ataupun ada benda-benda yang menghalangi masuknya air, menghalangi menyeresapnya air ke kulit. Nah, ketika itu terjadi, maka wudhu kita tidak sah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tartib. Yang dimaksud tartib yaitu kita diwajibkan membasuh anggota wudhu secara berurutan. Maka kita tidak boleh membasuh muka, kemudian kita membasuh kaki. Itu namanya tidak tartib. Yang dinamakan tartib yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Itulah yang dinamakan tartib atau berurutan. Sahabat Bil Hikmah TV, demikianlah penjelasan singkat kami tentang fardunya wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.